Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Di video kali ini kita mau bahas dan review beberapa project airdrop Depin yang belakangan ini tuh lagi viral dan katanya berpotensi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar komputer saya ini ada beberapa project airdrop Depin yang udah gua uji coba, ada yang udah sampai 28 hari, 18 hari, dan kenapa baru saya share sekarang karena gua terlebih dahulu review ya. Setelah itu baru gua update di video di channel ini. Oke. Nah, dari beberapa airdrop Depin yang belakangan ini viral, setelah suksesnya Grass itu ada NotPay, ada Blast Network, ada Blockmesh, ada Gradient Sentry Node, ada Dawn Validator dan lain sebagainya. Di video kali ini kita bakal bahas airdrop potensial yang cara kerjanya tuh sama kayak Grass dan NotPay, di mana kita hanya perlu memasang ekstensi. Antara lain yang akan kita bahas yang pertama adalah Oasis. Oke. Nah, untuk Oasis sendiri dia tergolong airdrop Depin juga, dimana kita nggak perlu repot buat tap-tap ataupun deposit karena ini 100% gratis. Ketika kita sudah berhasil memasang ekstensinya sudah berjalan di latar belakang, maka kita akan mendapatkan poin yang akan terus bertambah seiring dengan aktifnya node kita, dan nanti poin itu akan diakumulasi serta dikonversi menjadi token sebagai reward yang akan kita dapatkan. Oke, nah yang pertama kita harus tahu dulu nih, kenapa sih project-project kayak gini tuh ngadain airdrop? Apa mereka nggak rugi gitu? Terus tujuan mereka sebenarnya apa? Oke. Jadi gini kawan-kawan ya, sebenarnya project-project kayak gini tuh ngadain airdrop tujuannya adalah yang pertama adalah promosi. Ya, dengan mereka mengadakan airdrop secara gratis, lalu kita sebagai penggarap melakukan penggarapan, pada posisi ini kita sama-sama diuntungkan. Yang punya project, misalnya developernya Oasis, mereka akan mendapatkan komunitas. Dan kita yang sebagai komunitas akan mendapatkan reward berupa token secara gratis. Lalu tujuan kedua adalah untuk menciptakan likuiditas. Nah, dengan adanya komunitas nanti yang terus berkembang semakin banyak. Ketika project itu listing, maka akan banyak transaksi. Semakin banyak komunitas, maka akan semakin banyak juga transaksi. Dan semakin banyak transaksi, maka akan meningkatlah likuiditasnya. Tentunya masih banyak tujuan-tujuan yang lainnya, yang pastinya penggarap airdrop akan mendapatkan keuntungan dan pemilik airdrop juga mendapatkan keuntungan. Tetapi tak jarang juga beberapa project airdrop itu yang berakhir dengan scam. Nah, di video kali ini yang pertama kita mau bahas Oasis dulu. Di sini gua udah review aplikasinya, node-nya dan juga ekstensinya. Untuk Oasis sendiri sebenarnya udah berjalan beberapa bulan, tetapi boomingnya tuh baru sekarang semenjak Grass itu naik secara signifikan di bursa. Ya, memang banyak orang yang bilang gak akan ada yang namanya Grass kedua, tetapi menurut gua gak ada salahnya buat kita garap juga, karena meskipun ada kata-kata serupa tapi tak sama, ya semoga aja gak jauh berbeda. Nah, ini adalah Oasis.ai yang merupakan website resmi dari Oasis, di mana apapun informasi yang kita butuhkan terletak di sini. Seperti white paper, kemudian Twitter resminya, termasuk developernya. Nah, kabarnya Oasis ini sudah mendapatkan pendanaan ataupun funding yang cukup besar. Kemungkinan project ini akan berhasil itu udah sangat besar. Ya, kira-kira mungkin sekitar 75%. Karena project Oasis ini didukung oleh project-project besar yang lainnya. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu di bagian white paper-nya. Oke, nah ini adalah white paper dari Oasis. Mereka memberikan rincian tentang project Oasis ini secara rinci dan detail. Tetapi untuk masalah tokenomiknya ini masih dirahasiakan. Belum diberitahu berapa nanti tokenomiknya itu untuk masalah pembagiannya. Untuk Twitternya, ini adalah akun resmi dari Oasis.ai. Ini udah di follow lebih dari 140.000 orang. Ini sangat ramai jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, sekarang ingin kita ketahui adalah apa sih perbedaannya Oasis dengan project-project yang lainnya? Karena project-project ini misalnya nih Grass, NotPay, Oasis dan lain sebagainya, tentu saja mereka memiliki visi dan misi yang berbeda meskipun cara kerjanya sama. Nah, untuk Oasis sendiri mereka itu fokus utamanya pada privasi data ataupun enkripsi end-to-end. Oasis AI dirancang untuk melindungi privasi data pengguna dengan enkripsi tingkat tinggi. Ini berarti data pengguna tidak akan terpapar kepada pihak ketiga yang tidak berwenang, bahkan kepada node validator jaringan.
Dan juga Oasis ini termasuk kecerdasan buatan ya. Nah, kalau mengenai spesifikasi secara mendetail tentang Oasis ini, mungkin teman-teman bisa terjemahin di white paper yang tadi kita lihat ataupun melalui media sosial resminya. Ya, pada intinya Oasis ini adalah sebuah project yang mendukung AI baik untuk speech to text to speech, Google Assistant ataupun chat assistant. Nah, jadi kita hanya perlu menggarap airdrop ini jika ingin mendapatkan tokennya. Tapi kalau misalnya nggak mau, ya kita nggak dapat tokennya, nggak ada masalah. Karena sifatnya garap airdrop ini kita tuh ya nggak ada yang namanya kepastian ya. Dalam kita menggarap airdrop itu nggak ada yang namanya kepastian. Bisa jadi di tengah jalan dia scam, bisa jadi dia nggak listing 2-3 bulan, karena apalagi yang namanya project Depin itu nggak ada yang waktu singkat, berbulan-bulan, bisa 3 atau 6 bulan mungkin. Jadi buat yang mau garap silakan, yang nggak mau garap juga nggak jadi masalah. Nah, untuk cara garapnya sebenarnya cukup simpel, sama kayak project-project lainnya, di mana kita hanya perlu menginstal ekstensi di Google Chrome. Buat teman-teman yang menggunakan HP juga bisa, kalian install dulu Kiwi Browser atau Mises Browser, kemudian kita bisa pasang ekstensinya. Nah, kalau udah terinstall Kiwi atau Mises browsernya, cara kerjanya udah sama. Tinggal teman-teman salin link yang ada di deskripsi video ini, kemudian kita pastekan lalu tekan enter, maka akan muncul Oasis.ai extension yang nanti harus kita pasang. Tetapi sebelum itu tentu saja kita harus mendaftar terlebih dahulu. Jika ada tampilan kayak gini, teman-teman klik create account. Nah, kita harus membuat akun, di mana untuk membuat akun ini cukup mudah. Kita hanya perlu memasukkan email kita yang valid yang bisa diakses, kemudian menambahkan password. Setelah itu centang pada bagian persetujuan dan klik create account. Nah, nanti setelah kalian berhasil mendaftar, tampilannya akan kayak gini, di mana ada beberapa menu yang bisa kita akses. Yang pertama ada statistik untuk melihat pendapatan kita dari hari ke hari yang update setiap hari ya, setiap 24 jam. Kemudian di sini kita juga bisa melihat provider kita yang terhubung. Nah, untuk Oasis sendiri, ini kita bisa jalankan Node extension, juga bisa menginstal Oasis untuk versi desktopnya. Kalian langsung daftar lewat sini bisa, atau mungkin kalian mau daftar langsung lewat ekstensi juga bisa. Masuk aja ke ekstensi, kemudian klik kelola ekstensi, lalu klik Chrome Web Store seperti ini. Intinya kalian tahu lah ya gimana cara masang ekstensi. Kalian tinggal klik aja di bagian pencarian itu Oasis ya. Ketikkan Oasis seperti ini, maka akan muncul Oasis.ai. Nah, di sini kita tinggal pasang atau tambahkan ke Chrome, tambahkan ekstensi. Untuk teman-teman yang mau garap pakai HP, caranya juga sama. Mungkin hanya beda beberapa menu doang. Nah, kalau udah tinggal kita aktifkan aja, klik kayak gini, maka kita tinggal klik sign in. Kalau kita udah daftar tadi. Kalau belum daftar, ya harus daftar dulu ya. Nah, kalau udah kalian tinggal login, maka tampilannya akan seperti ini. Di mana di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu statistik. Pada menu statistik, ini adalah menu untuk kita memantau pendapatan kita setiap 24 jam. Karena dia diupdate setiap 24 jam sekali. Dan juga di menu statistik ini, kita bisa melihat provider kita yang aktif. Nah, misalnya Bangza ini pakai 2 ya. Yang pertama saya jalankan ekstensi, yaitu yang Za Official Browser. Ini ekstensi. Sedangkan yang atas, yang di bagian atas yang nomor 1 ini desktop. Karena untuk teman-teman yang pakai PC, kita bisa menjalankan desktop dan browser secara bersamaan. Jadi penghasilannya akan lebih gede. Sedangkan untuk teman-teman yang menggarap menggunakan handphone, kalian bisa pasang ekstensi aja. Ya walaupun cuma tunggal, kalau memang digarap dengan konsisten, ya tetap akan ada hasilnya. Terus di Oasis ini mereka juga sangat mendetail, bisa membaca perangkat kita. Misalnya punya Bangza, Windows, Intel Xeon E5, terus GPU-nya apa, dia bisa ngebaca kayak gitu. Di bawahnya ada menu referral, kalau kalian ada referral, terus di bawahnya ada leaderboard. Ini adalah peringkat untuk para top global, kemudian ada kredit. Nah, kredit ini adalah total pendapatan kita ya. Total pendapatan kita selama mining itu akan muncul di bagian sini. Di sebelahnya ada beberapa task yang harus dikerjakan. Ada misalnya menambahkan Oasis Discord, kemudian memfollow Twitter, ya itu kerjain aja. Nah, di bawahnya ada menu download. Ini buat teman-teman yang menggarap menggunakan PC atau laptop. Jadi kalian download dulu instalannya di bagian sini, terus kalian sesuaikan aja kalian pakai Windows, Linux atau Mac. Nah, setelah kalian download, kalian install. Nah, dia akan tampil seperti ini tadi ya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini.
Nah, jadi dia bakal berjalan dua. Yang pertama kita berjalan di ekstensi, yang kedua dia berjalan di Windows-nya. Ini buat teman-teman yang garap pakai CPU atau laptop kawan-kawan ya. Oke. Nah, singkat saja untuk video kita kali ini, mungkin informasi selanjutnya tentang Oasis bakal kita update ke depan setelah ada kemajuan dari project ini. Karena sampai hari ini untuk Oasis sendiri belum ada fitur buat ngikat wallet, juga belum ada informasi mengenai TGE. Yang pastinya untuk saat ini kita hanya perlu konsisten untuk mining, mengaktifkan node, pastikan jaringan kita selalu terkoneksi dan juga ekstensinya terus berjalan di latar belakang supaya kita selalu mendapatkan reward di setiap harinya. Nah, reward itulah yang nanti akan di-convert menjadi token dan besar atau kecilnya rewardnya nanti itu tergantung dari kitanya. Jadi pembagiannya bakal adil banget kalau airdrop yang kayak gini. Beda cerita kalau airdrop Telegram itu pasti mendahulukan orang-orang yang deposit dan orang-orang yang memiliki referral banyak. Buat teman-teman yang mau garap, linknya udah Bangza sediakan di deskripsi video ini. Nah, di deskripsi video itu nggak cuma satu link, bukan cuma Oasis aja, tetapi ada beberapa garapan lain seperti OpenLob, kemudian Blaze Network, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau garap juga seperti ini, ya silahkan. Itu udah gua sertakan linknya. Untuk cara kerjanya sama aja. Bisa digarap di handphone, bisa juga digarap di PC atau komputer. Nantikan informasi selanjutnya mengenai airdrop Depin di channel ini. Gua Bangza, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.